Usai dilantik, Purbaya Yudi Sadewa yakin jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu capai 8%. Menkyu Purbaya pun menyampaikan kiat-kiatnya. Ya, kalau Anda berdoa bisa lah. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil, itu mesti yang dikejar. Kenapa? Kalau tumbuh 5 terus, kita nggak bisa jadi negara maju. Untuk negara maju itu kayak Jepang, Korea, Cina, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa. Karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, zaman Pak SBY yang jalan mesin private sektor lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal. Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun infrastruktur di mana-mana, private sektornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah, ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu 6-7% nggak terlalu susah. Kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi 81,6 triliun rupiah. Naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru. Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Sekarang ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 S1. Secara bertahap, mulai tahun 2025, para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut.
Selain itu, untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, untuk tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola. Sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat. Oleh daerah itu, oleh desa itu, oleh kecamatan itu bisa membeli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja-pekerjanya dari daerah tersebut, bisa gotong royong, nilai itu bisa lebih bermanfaat dan lebih berhasil untuk dirasakan oleh siswa, guru, dan rakyat setempat. Saudara-saudara sekalian, saya yang paling sadar bahwa ini masih harus kita tingkatkan. Bukan 10.000 rumah, bukan 10.000 sekolah yang kita perlu perbaiki. Kita punya 330.000 sekolah lebih. Jadi pekerjaan kita tidak ringan. Tapi kita bertekad untuk bekerja keras. Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, negara kita, saya sudah pelajari, kekayaan kita besar. Kita harus bersyukur ke Yang Maha Kuasa. Kita diberi karunia yang sangat besar, yang berlimpah-limpah. Kita mungkin sedikit di antara 200 negara di bumi ini yang memiliki sumber seperti kita. Karena itu, saya percaya dan yakin apabila kita nanti, pemerintah ini, melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan kita harus mengakui semua pendahulu kita, semua presiden, semua menteri, semua pemerintah yang sebelum kita, semua punya jasa pengabdian kepada negara dan bangsa dan rakyat. Janganlah kita menjadi bangsa dan rakyat yang tidak bersyukur kepada pendahulu, kepada orang tua, kepada senior, saudara-saudara sekalian. Tapi dengan segala apa yang sudah disumbangkan, kita sekarang bertanggung jawab, kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Kita harus berbuat yang lebih teliti lagi. Kita harus bekerja yang lebih berani lagi, saudara-saudara sekalian. Yang terutama, kita harus berani untuk berjuang menghasilkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia. Kebocoran dari korupsi, dari judi online,
dari penyelundupan, dari segala macam manipulasi, segala macam bentuk penipuan dan curang-mencurang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang, yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.